Bab 931 Pusat Tersembunyi. Ayo pergi. Ketika pintu perunggu biru itu runtuh, teriakan lembut Mandala bergema di telinga semua orang. Setelah itu, semua orang segera menyerbu keluar dan berubah menjadi puluhan garis yang melesat ke arah pintu. Mandala adalah yang pertama melangkah masuk ke dalamnya. Dengung. Saat mereka masuk, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan gelombang spasial di sekitarnya dan pandangannya menjadi hitam untuk beberapa saat sebelum menghilang. Namun, aura pembunuh yang menakutkan telah mendominasi seperti binatang buas yang tidak menyenangkan pada saat itu ketika semuanya telah bersih. Di bawah aura pembunuh yang mengerikan, punggung Mu Chen dan yang lainnya basah kuyup oleh keringat dingin. Mengaum. Mereka melihat ke arah itu dan melihat perubahan total di sekitarnya. Wilayah ini seperti dataran tak terbatas dengan senja yang menyinari bumi saat retakan mulai muncul di angkasa. Dari retakan itu, aura jahat yang deras menyapu. Mu Chen dan yang lainnya bisa melihat arus hitam yang tak henti-hentinya mengalir keluar dari retakan itu. Raungan yang tidak normal datang dari arus hitam yang tidak sesuai dengan dunia seribu dewa. Itu karena ketika raungan itu bergema, energi spiritual di wilayah ini telah sepenuhnya menghindarinya, seolah-olah menolaknya. Mu Chen dengan cermat menatap arus hitam dan hatinya bergetar. Itu karena ada siluet hitam kabur yang tak terhitung banyaknya yang muncul dari arus hitam. Siluet hitam itu terlihat sangat kuat. Kecuali, bahwa mereka tampak terbuat dari asap, yang secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda distorsi. Hanya tatapan merah dari dahi mereka yang menyala, penuh dengan keserakahan dan hasrat. Suara-suara yang tidak normal itu berasal dari telinga mereka yang runcing, yang ditolak oleh energi spiritual antara langit dan bumi. Sama seperti arus hitam yang tanpa henti mengalir keluar dari celah-celah spasial itu, energi spiritual antara langit dan bumi telah mendidih. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat lapisan awan bergulung-gulung bersiul dari cakrawala yang jauh. Kecuali, lapisan awan itu terbuat dari siluet yang tak terhitung banyaknya yang melintasi cakrawala. Melihat lebih dekat lagi pada mereka, mereka adalah para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dunia seribu dewa yang memiliki gelombang kuat yang memancar dari tubuh mereka. Mengaum. Ketika arus hitam melihat para ahli dari dunia seribu dewa menyapu, mereka mengeluarkan raungan dan arus hitam mendominasi cakrawala. Seketika, dua arus yang menakutkan itu bertabrakan dengan keras. Langit dan bumi telah hancur karena konfrontasi ini. Saat kedua arus bertabrakan, Mu Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat beberapa sosok asap hitam melayang di angkasa saat lengan mereka menembus pertahanan para ahli yang kuat sebelum menembus ke dalam tubuh mereka seperti pisau tajam. Arg! Para ahli itu menjerit saat tubuh mereka dengan cepat mengering. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh mereka telah berubah menjadi debu dan meledak saat siluet hitam itu mengeluarkan suara tawa yang aneh. Adegan itu membuat Mu Chen dan yang lainnya langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pertempuran yang begitu intens terjadi di setiap sudut di wilayah ini. Teriakan perang menyelimuti wilayah ini. Mu Chen dan yang lainnya merasakan mata mereka memerah karena pembantaian. Boom! Tapi saat mata mereka berubah menjadi lebih merah, dering lonceng yang jelas terdengar, langsung menjernihkan pikiran mereka. Kemerahan di mata mereka menghilang dan mereka telah terbebas dari pengaruh pembantaian. Namun demikian, mereka masih merasa takut di dalam hati mereka sebelum mengangkat kepala mereka dan melihat Mandala berdiri di hadapan mereka. Mandala menjentikkan jarinya dengan lembut dan ketika energi spiritual bergetar, ia mengeluarkan bunyi lonceng yang tajam. Ternyata, dialah yang menarik mereka kembali dari pengaruh perang. Ini adalah pertempuran yang terjadi saat dunia seribu besar diserang oleh klan iblis. Mandala menatap pertempuran sengit saat dia perlahan berkata. Meskipun Mu Chen dan yang lainnya sudah memiliki tebakan mereka, mata mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata saat mendengar konfirmasi dari Mandala. Siluet hitam itu adalah klan iblis. Tidak ada yang tahu dari mana klan iblis muncul. Tapi mereka seperti belalang yang melahap energi spiritual dari langit dan bumi. Jika mereka dibiarkan menyerang dunia seribu besar, maka seluruh dunia seribu besar akan langsung runtuh sementara alam bawah yang tak terhitung jumlahnya akan terpengaruh olehnya juga. Aku pernah melihat klan iblis menyerang sebuah benua. Energi spiritual benar-benar menghilang di benua itu dan itu bukan lagi sebuah planet yang cocok untuk pengembangan energi spiritual. Itu juga menjadi biasa dengan hilangnya energi spiritual. Wajah Mandala menjadi sedikit lebih suram saat ini. His. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan nafas dingin karena mereka tidak bisa membayangkan bagaimana pemandangan tanpa energi spiritual. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi akhir dunia bagi dunia seribu dewa. Tidak heran para ahli dari dunia seribu besar akan bergabung ketika menghadapi invasi klan iblis.
Itu karena hasilnya adalah bencana bagi setiap kultivator di dunia 1000 dewa. Ini hanya ilusi, jangan terpengaruh oleh aura pembunuhan. Jika tidak, kamu akan menjadi salah satu dari mereka juga. Mandala mengingatkan. Mu Chen dan yang lainnya segera menganggukkan kepala. Jika bukan karena bantuan Mandala, maka tidak sampai setengah dari mereka mungkin bisa melarikan diri darinya. Perbendaharaan alam berdaulat bumi benar-benar berbahaya. Ketika Mandala melihat respon mereka, dia tidak lagi berbicara dan berbalik, lalu terbang menuju ujung wilayah ini. Melambaikan tangannya, dia telah sepenuhnya menutupi aura pembunuhan yang deras. Mu Chen dan yang lainnya segera menindaklanjuti saat energi spiritual beredar dan melindungi mereka. Mereka tidak lagi berani ceroboh. Saat mereka melakukan perjalanan melalui medan perang, barulah mereka menyadari betapa luasnya medan perang ini. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka melakukan perjalanan, tapi mereka masih tidak bisa melihat ujungnya. Seluruh wilayah itu tampak berangsur-angsur memerah karena pembunuhan. Mereka tidak tahu berapa lama mereka masih harus melakukan perjalanan, tapi karena Mandala tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya bisa mengikutinya dengan cermat. Mereka melakukan perjalanan cukup lama sebelum Mandala sedikit melambat dan suaranya terdengar jelas di telinga semua orang, semuanya, hati-hati. Ketika mereka mendengar pengingat Mandala, Mu Chen dan yang lainnya tertegun sebelum mereka menegangkan pikiran mereka secara refleks saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka. Dengung. Saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa seruan perang yang menyedihkan yang bergema di wilayah ini tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, lingkungan sekitar telah berubah secara drastis. Medan perang yang luas telah hilang, digantikan dengan lautan yang tak terbatas. Lautan berwarna biru gelap dengan ombak yang terbang tinggi sebelum jatuh. Saat ombak mendarat, Mu Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat ruang yang dihancurkan oleh ombak. Setiap tetes lautan di sini sepertinya memiliki berat ribuan kati. Mu Chen dan yang lainnya tercengang dengan pemandangan ini. Dasar lautan tidak dapat diukur dan sepertinya ada kegelapan yang tak berujung di kedalaman air, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Langit lautan juga merupakan sepetak kegelapan yang muskil. Mu Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meskipun pemandangan yang tidak biasa ini tidak memiliki aura pembunuhan yang sebanding dengan medan perang sebelumnya, mereka merasakan penindasan yang kuat tanpa mengetahui alasannya. Mereka tidak dapat memahami alasan penindasan tersebut, tetapi mereka tidak dapat mengatur napas. Mandala berdiri di langit dan menyapukan pupil emasnya ke lautan. Setelah beberapa saat, pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan sambil bergumam dalam hati, apa artinya? Penguasa domain ini. Kaisar burung bangkai langit bertanya dengan suara lembut bahkan dia telah merasakan tekanan tanpa bentuk dari lautan ini. Jika aku tidak salah menebak, ini seharusnya dibentuk oleh laut penguasa istana keempat. Mandala berkata dengan lembut. Dibentuk oleh laut berdaulatnya. Mata para raja langsung terbelalak saat mereka tercengang melihat wilayah ini. Setiap laut berdaulat adalah sumber kekuatan seorang penguasa, jadi mereka sangat mengenalnya. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat laut berdaulat membentuk pemandangan seperti itu di hadapan mereka. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat master istana keempat, laut berdaulat mereka setara dengan sebuah kerajaan. Mereka dapat membuka laut berdaulat mereka saat menghadapi musuh dan menarik mereka ke dalamnya. Pada saat itu, bahkan seorang sovereign tingkat 8 pun akan lenyap di telan lautan energi spiritual yang bergulung-gulung, kata Mandala. Mu Chen dan yang lainnya tercengang tak bisa berkata-kata mendengar penjelasannya. Pada tingkat mereka, mereka hanya bisa menyembunyikan laut berdaulat mereka di dalam tubuh mereka, takut akan dihancurkan oleh orang lain. Lagi pula, tidak masalah jika seorang ahli sovereign menghancurkan tubuhnya. Tetapi jika laut berdaulat mereka dihancurkan, maka kultivasi mereka akan hilang. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dengan santai menarik lawan mereka ke dalam laut berdaulat mereka sendiri. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa metode yang mereka semua hindari sebenarnya akan sangat menakutkan di tangan alam berdaulat bumi. Ini seharusnya menjadi pusat perbendaharaan alam berdaulat bumi ini. Murid emas Mandala melihat ke kedalaman samudera ini saat dia mengarahkan jarinya ke arah tertentu. Berhati-hatilah. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, hati mereka menggigil. Mereka akhirnya berada di pusat perbendaharaan alam berdaulat bumi. Apakah pasukan lain sudah tiba di sini? Para raja saling bertukar pandang dan ekspresi mereka menegang. Siapapun bisa merasakan badai menakutkan yang akan segera turun. Bab 932 7 Kekuatan alam berdaulat bumi. Ombak bergelombang di lautan luas. Namun, tidak ada suara apapun yang datang dari lautan.
Hanya saja, ombak tersebut telah menyebabkan distorsi di angkasa saat mereka melewatinya. Mandala berdiri di hadapan mereka dengan mata emasnya yang menatap lautan yang tak berujung. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan siluetnya muncul. Ayo pergi. Aku bisa merasakan bahwa kita tidak jauh dari target akhir kita. Mendengar kata-kata Mandala, rombongan Mu Chen menyipitkan mata dan dengan cepat mengikuti tanpa berani menunda waktu. Kelompok itu dengan cepat terbang melewati lautan. Tetapi ketika mereka melangkah lebih jauh, Mu Chen dan yang lainnya dapat merasakan bahwa tekanan yang menyebar antara langit dan bumi semakin kuat. Pada akhirnya, selain Mandala, bahkan ketiga kaisar telah menyipitkan mata mereka saat mereka memperlambat kecepatan mereka. Mandala merasakan semua orang memperlambat kecepatan mereka dan menjentikkan jarinya. Gelombang energi spiritual yang tak terbatas bersiul, terbentuk menjadi bentuk perahu dan muncul di bawah kaki Mu Chen dan yang lainnya. Perahu ini dibentuk oleh energi spiritual, tetapi sangat menyilaukan seperti kristal. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibir mereka. Membentuk energi spiritual yang mengkristal dengan begitu mudah bisa dibilang merupakan tanda dari kultivator alam berdaulat bumi. Meskipun tidak ada sesuatu yang luar biasa pada perahu kecil itu, kekokohannya mungkin tidak kalah dengan artefak ilahi tingkat menengah. Faktor yang paling penting adalah bahwa perahu ini benar-benar telah memblokir perasaan menindas di wilayah ini. Meskipun tempat ini dibentuk oleh laut berdaulat dari guru istana keempat, Mandala juga merupakan kultivator alam berdaulat bumi. Meskipun dia lebih rendah dari guru istana keempat, dia bisa dengan mudah memblokir tekanan. Dengan bantuan Mandala, kecepatan perjalanan mereka meningkat dan mereka terbang selama hampir setengah jam sebelum Mandala mulai melambat dengan ekspresi serius. Mu Chen dan yang lainnya merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ke kejauhan, di mana terdapat sebuah objek besar di atas lautan yang tak terbatas. Ada sebuah pulau batu yang mengambang di atas lautan, memancarkan aura sunyi darinya, dan segudang pilar air setinggi 1 kaki tanpa henti jatuh darinya dan memasuki lautan. Pemandangan itu membuatnya tampak seperti lautan luas yang dibentuk oleh air dari pulau batu yang kuno dan misterius. Pulau batu itu melayang di atas lautan sambil samar-samar memancarkan aura yang tak tergoyahkan darinya, yang membuat Mu Chen dan yang lainnya merasa bahwa meskipun langit dan bumi runtuh, pulau batu itu tidak akan runtuh. Pulau batu itu seharusnya dibentuk oleh Master Istana keempat yang jatuh. Murid emas Mandala bersinar dengan cahaya. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, apa yang dia cari ada di hadapannya sekarang. Cairan ilahi spiritual dari guru istana keempat pasti ada di pulau batu ini. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-kata Mandala, hati mereka melonjak. Mereka telah menerjang dalam perang perburuan ini dan, akhirnya, mereka menemukan tujuan mereka. Penguasa domain, haruskah kita bergerak? Mata kaisar murid spiritual berkedip-kedip dengan cahaya. Pada saat ini, bahkan seseorang yang setenang dia tidak bisa menahan kegembiraan dalam kata-katanya. Mendengar kata-katanya, Mandala tersenyum, sebelum mengangkat kedua bola matanya yang berwarna keemasan dan melihat ke arah lain dari samudera ini. Benda-benda yang ditinggalkan oleh guru istana keempat tidak mudah untuk diambil. Lebih jauh lagi, tidak bijaksana untuk menonjol. Mendengar kata-katanya, hati Mu Chen bergetar saat dia melihat ke arah lain. Pasukan puncak lainnya telah datang juga. Haha, penguasa besar Havenlau benar-benar tangguh, bisa sampai di sini sebelum kita. Anda memiliki rasa hormat saya. Tepat ketika pikiran ini terlintas di hati Mu Chen, ledakan tawa yang kuat ditransmisikan melalui ruang angkasa. Pada akhirnya, suara itu bergemuruh di wilayah ini seperti guntur, mengangkat ombak di lautan di bawahnya. Mandala mengarahkan pandangannya ke atas dan melihat ruang angkasa berdesir sebelum terkoyak dengan banyak sosok yang keluar. Seiring dengan kemunculan orang-orang itu, fluktuasi energi spiritual di wilayah ini menjadi tidak stabil. Itu adalah paviliun ilahi. Mu Chen dan yang lainnya telah melihat siluet Fang Yi, Zantai Liuli dan yang lainnya. Jelas, itu adalah pesta paviliun ilahi yang telah tiba. Mu Chen memandang para ahli paviliun ilahi ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah siluet yang berdiri di depan pesta. Itu adalah seorang pria berjubah putih yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Begitu banyak sehingga dia terlihat sangat biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Namun, orang biasa seperti itu telah membuat hati Mu Chen tersentak dengan keras. Sedemikian rupa sehingga Mandala, yang berdiri di depan pesta mereka, telah menyipitkan pupil emasnya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat orang ini setelah memasuki Valen Battlefield. Orang ini adalah Master Paviliun dari Paviliun Ilahi.
Dia juga dikenal sebagai orang pertama yang naik ke alam berdaulat bumi. Di antara kekuatan puncak di wilayah utara, reputasi Paviliun Ilahi bahkan melebihi Mandala. Bahkan Mandala tidak akan berani meremehkan orang seperti itu. Setelah kedatangan Paviliun Ilahi, ada 4 orang lain dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka tidak lebih lemah dari Kaisar Burung Bangkai Langit. Jelas, mereka adalah 4 penguasa Paviliun dari Paviliun Ilahi, yang sebanding dengan 3 kaisar dari domain Great Havenlaw. Setelah 4 Paviliun Lord, adalah Mount Lord, Fang Yi dan yang lainnya dengan formasi yang mewah. Namun, ada beberapa dengan ekspresi pucat di antara mereka dan energi spiritual yang kacau. Jelas, mereka telah dihalangi dalam perjalanan mereka ke sini dan telah membayar sejumlah harga. Jelas, kelompok Mu Chen bukanlah satu-satunya yang mengalami halangan di sepanjang jalan di sini. Sepertinya Paviliun Ilahi mengalami masalah yang cukup besar. Ketika Mu Chen menemukan energi spiritual yang kacau di sekitar orang-orang itu, Mandala berbicara dengan senyum tipis. Haha, bawahan saya sangat tidak mampu sehingga mereka bahkan kesulitan menangani beberapa masalah kecil. Kepala Paviliun dengan santai tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke Pulau Batu Kuno. Tapi selama aku bisa mendapatkan cairan ilahi spiritual yang ditinggalkan oleh guru istana keempat, semua pengorbanan itu sepadan. Saat dia berbicara, dia menatap Mandala, sebelum dengan tulus berkata, penguasa Havenlaw yang agung, Anda dan saya telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Jika Anda membantu saya mendapatkan cairan ilahi spiritual yang ditinggalkan oleh guru istana keempat, wilayah utara akan menjadi surga kita setelah hari ini. Ketika Mandala mendengar kata-katanya, dia tertawa sebelum menyipitkan matanya. Suatu kehormatan bagi saya jika Anda menganggap saya hebat. Tapi tetap saja, marilah kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk mendapatkan cairan ilahi. Sungguh disayangkan, Master Paviliun mendesah sambil melanjutkan, sepertinya kekuatan puncak akan dimusnahkan dari wilayah utara setelah perang perburuan ini. Saat dia berbicara, wajah-wajah rombongan Mu Chen berubah dan cahaya dingin melintas melewati pupil emas Mandala. Jangan bersukacita terlalu dini, kalau-kalau kamu menjadi lelucon saat kamu gagal. Kepala Paviliun Ilahi tersenyum dan diam. Sikapnya membuat hati Mu Chen dan yang lainnya tenggelam. Hanya pada saat itu mereka menyadari pentingnya cairan ilahi spiritual. Jika Master Paviliun Ilahi mendapatkannya, maka dia akan dapat membuat terobosannya. Ketika dia mencapai alam berdaulat bumi raya, tidak akan ada orang di wilayah utara yang bisa menandinginya. Pada saat itu, bahkan kekuatan puncak lainnya mungkin harus tunduk padanya atau menderita kehancuran. Di mata kultivator ini, kekuatan puncak dapat dengan mudah dimusnahkan dengan membalikkan tangan. Seiring dengan runtuhnya percakapan Mandala dan Divine Pavilion Master, 2 kekuatan puncak berdiri di langit dan tidak lagi berbicara. Mereka bertukar tatapan dengan pandangan dingin di mata mereka. Aura tegang menyebar di atmosfer yang akan membuat orang lain merasa sedikit tercekik. Namun, konfrontasi ini tidak berlangsung terlalu lama, karena ada pekikan angin yang bergema dari kejauhan. Kali ini, ada banyak berkas cahaya yang terbang melintas. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, ada beberapa garis cahaya yang muncul di sekitar Pulau Batu Kuno. Aku tidak pernah berpikir bahwa istana dunia bawahku akan berada di belakang kalian, bahkan setelah kita bergegas. Ledakan tawa yang mengandung rasa dingin yang tak berujung bergema. Ketika suara itu menyebar, itu menyebabkan suhu di wilayah ini turun. Hati Mu Chen sedikit bergetar sebelum dia melihat ke arah barat laut. Ada sekelompok besar siluet hitam yang bersiul. Berdiri di depan kelompok itu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan kabut hitam melonjak di kedua matanya. Di tengah alisnya, ada garis hitam, seolah-olah ada mata yang tersembunyi di dalamnya, yang membuatnya terlihat sangat jahat. Tuan Istana-Istana Dunia Bawah. Mu Chen mengerti sekilas bahwa dia adalah Master Istana-Istana Dunia Bawah. Pada saat yang sama, dia juga merupakan kultivator alam penguasa bumi. Jangan lupakan istana mendalam langit saya dalam perburuan harta karun ini. Suara lain bergema dan seorang pria tua muncul dengan mata yang tidak masuk akal, dia secara alami adalah Liu Tiandao dari istana mendalam langit. Di timur laut, di hadapan para ahli yang berkumpul dari puncak Myriad Sein berdiri seorang tetua dengan jubah putih berbintang dan tongkat giok putih, dia adalah leluhur Myriad Sein dari puncak Myriad Sein. Kabut hitam menyebar di timur saat sosok yang kuat berdiri dengan aura menyeramkan menyelimutinya. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki mata ungu. Dia berdiri dengan cueknya di wilayah ini dan membuat langit terlihat sedikit gelap. Dia adalah Kaisar Iblis Gerbang Iblis.
Di selatan, desisan ular bergema dari segala arah dan seorang pria tua berjubah hijau dengan tongkat ular berdiri di atas ular piton besar yang berukuran 1000 kaki. Saat ular itu mendesis, aura berbisa tetap ada, yang telah terbentuk menjadi awan beracun. Dia adalah penguasa istana-istana Dewa Ular, hantu tua ular langit. Masing-masing siluet itu adalah tokoh puncak di wilayah utara. Biasanya, mereka tidak bisa dilihat. Tapi saat ini, ada 7 dari mereka berkumpul bersama. Formasi ini telah membuat Mu Chen dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Saat ini, semua kultivator alam berdaulat bumi di wilayah utara pasti berkumpul di sini. Saat ini adalah kompetisi cairan ilahi spiritual. Mereka sudah tidak tahu betapa menakutkannya ini akan terjadi. Bab 933 Master Istana Keempat. Di atas samudera luas melayang pulau batu kuno dengan para ahli di sekelilingnya. Terutama, ketujuh siluet. Meskipun mereka tidak memiliki fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka, semua orang jelas bahwa jika mereka bergerak, itu pasti akan menjadi bencana. 7 kultivator alam berdaulat bumi, ini adalah formasi paling mewah yang pernah dilihat Mu Chen. Saat ini, ketujuh kekuatan puncak telah berkumpul. Saat ketujuh penguasa bumi saling berhadapan satu sama lain, para ahli dari kekuatan puncak tidak berani berbicara. Penindasan samar yang terpancar dari mereka bertujuh membuat semua orang merasa sedikit tercekik. Jelas, hanya kultivator alam berdaulat bumi yang memenuhi syarat untuk mengendalikan situasi ini. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan dalam hati menamparkan bibir mereka, karena mereka jelas-jelas terkejut dengan formasi ini. Haha. Aku tidak menyangka kita semua menetapkan target yang sama dalam perang berburu ini. Tapi keheningan tidak berlangsung lama. Master Pavilion dari Pavilion Ilahi mengambil inisiatif untuk berbicara. Perbendaharaan alam berdaulat bumi yang ditinggalkan oleh Master Istana Keempat menyimpan harta karun paling banyak. Kami tidak mendapatkan hasil apapun saat mencarinya di masa lalu. Tapi sekarang setelah itu muncul, kami secara alami akan datang untuk mencoba keberuntungan kami dengannya. Di kamp puncak Myriad Sein, leluhur Myriad Sein samar-samar tersenyum dan suaranya yang sudah tua terdengar seperti lonceng di wilayah ini, yang menyebabkan energi spiritual bergelombang. Divine Pavilion Master menyipitkan matanya, seolah-olah ada dunia magma di matanya yang merah. Di bawah tatapan menyilaukan yang mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dia tersenyum lembut. Di antara semua orang, akulah yang paling dekat dengan alam berdaulat bumi raya. Selama aku bisa mendapatkan cairan ilahi spiritual yang ditinggalkan oleh guru istana keempat, akan mudah bagiku untuk membuat terobosan. Sedangkan orang lain dalam bahaya karena fondasi kalian masih belum mencukupi. Ketika kata-kata Divine Pavilion Master terdengar, para penguasa lain dari pasukan puncak memiliki wajah serius, sebelum yang pertama dengan santai berkata, jika semua orang di sini bersedia untuk berpisah, maka wilayah utara tidak hanya akan berada di bawah kendali kami setelah terobosan saya, wilayah di luar wilayah utara juga akan menjadi milik kami. Benua Greatlaw sangat luas, dan bukankah semua orang di sini harus mengalihkan pandanganmu dari hal ini? Menghadapi kata-kata Divine Pavilion Master, 6 penguasa bumi memiliki tatapan mereka berkedip-kedip, tapi mereka tidak berbicara. Dengan karakter mereka, mereka secara alami tidak akan berubah pikiran hanya karena kata-kata Divine Pavilion Master. Sungguh perhitungan yang bagus dari Pavilion Ilahi Anda. Tapi di dunia ini, kita hanya bisa percaya pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa saya membiarkan Anda memiliki cairan ilahi. Kami akan bergantung pada kemampuan kami sendiri untuk bersaing. Di kamp gerbang iblis, Kaisar Iblis berbaju hitam dan kuat perlahan-lahan berbicara setelah merenung sejenak. His. Sejaset bahwa setelah kau membuat terobosan, nafsu makanmu mungkin tidak akan terpuaskan dan juga ingin melahap kami. Meskipun aku sudah tua, aku tidak bodoh untuk memelihara seekor harimau untuk mengancamku. Hantu tua ular langit dari Istana Dewa Ular mendesis dengan suara parau. 2 orang tokoh besar dari alam penguasa bumi telah menyatakan sikap mereka, menolak tawaran dari penguasa Pavilion Ilahi. Sedangkan untuk penguasa bumi yang lain, mereka berada dalam dilema. Sayang sekali, kalau begitu. Guru Pavilion Ilahi tersenyum tapi dia tidak marah. Tapi murid-muridnya, yang tampaknya memiliki dunia magma yang tersembunyi di dalamnya, telah berubah menjadi lebih berkobar. Hentikan omong kosong ini. Kita akan membicarakan tentang benda-benda milik cairan ilahi setelah kita menemukannya. Murid emas Mandala diarahkan ke Pulau Batu, yang memancarkan aura kuno. Saat dia melanjutkan, cairan ilahi spiritual seharusnya ada di Pulau Batu itu. Tapi tidak akan mudah untuk menaiki Pulau Batu itu.
Mendengar Mandala membawa topik itu kembali, 6 penguasa bumi yang tersisa juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Pulau Batu Kuno itu, sebelum pandangan mereka sedikit menyempit. Berdasarkan persepsi mereka yang luar biasa, mereka secara alami dapat merasakan bahwa Pulau Batu itu tidak sesederhana itu. Hukum spasial di sekitar Pulau Batu telah ditingkatkan. Selain itu, aku bisa merasakan energi yang kuat menjaganya. Liu Tiandao dari Istana Mendalam Langit perlahan membuka mulutnya. Kita akan tahu setelah mencobanya. Master Istana Dunia Bawah tiba-tiba mengangkat tangannya dan energi spiritual yang menakutkan meledak seperti badai, lalu langsung terbentuk menjadi tangan hitam berkaki berjuta-juta. Melihat dari jauh, tangan itu tampak seperti dibentuk dengan kristal hitam dan keadaan bersiul secara langsung menyebabkan retakan besar di lautan di bawah. Sebuah gerakan santai dari Istana Dunia Bawah telah menunjukkan kekuatan seorang penguasa bumi. Bahkan Kaisar Burung Bangkai Langit. Tidak, bahkan Kaisar Tidur, yang merupakan penguasa kelas 9, akan langsung terluka parah oleh serangan seperti itu. Gemuruh. Tangan gelap itu menekan dari langit dengan momentum yang akan membuat penghalang yang ada di hadapannya menjadi abu. Namun, serangan seperti itu tidak dapat menyebabkan Pulau Batu itu bergetar. Di bawah tatapan mereka, tangan hitam itu dengan cepat mendekati Pulau Batu. Hanya butuh satu tarikan napas dan sudah berada dalam jarak 1000 kaki. Namun, pada saat itu ketika ia mendekat, sinar cahaya tiba-tiba melesat dari langit Pulau Batu. Saat sinar-sinar cahaya itu saling bertautan, mereka telah membentuk penghalang yang mengkristal yang menyelimuti Pulau Batu di dalamnya. Boom, boom. Tangan hitam itu dengan keras menghantam penghalang yang mengkristal, yang secara instan menyebabkan energi spiritual bergulir dengan gelombang kejut yang terlihat menyebar, menyelimuti beberapa meter di sekitarnya di dalamnya. Tapi ketika gelombang kejut mendekati ketujuh penguasa bumi, mereka segera menghilang, yang menyebabkan mereka yang berada di belakang mereka aman dari bahaya. Saat gelombang kejut menyebar, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan wajah mereka segera berubah. Itu karena mereka telah menyadari bahwa setelah menderita serangan dari istana-istana dunia bawah, penghalang yang mengkristal masih berdiri. Sungguh kemampuan pertahanan yang menakutkan. Mu Chen dan yang lainnya berseru. Hanya penghalang yang mengkristal ini saja yang mungkin bisa menghalangi ahli manapun di bawah alam penguasa bumi. Benar-benar menarik. Master Istana Dunia Bawah berkata dengan lemah. Namun, dia tidak terkejut dengan itu. Jika pertahanan yang ditinggalkan oleh Istana Keempat dapat dengan mudah dihancurkan, maka itu akan mengejutkan. Karena semua orang ingin bersaing untuk mendapatkan harta karun, maka mari kita semua bergerak bersama untuk menghancurkannya. Mandala menatap penghalang yang mengkristal untuk beberapa saat, sebelum berbicara. 6 penguasa bumi yang tersisa saling bertukar pandang dan menganggukkan kepala. Dengan kehati-hatian mereka secara alami tidak akan menjadi bodoh dan menjadi orang yang menonjol dan menyia-nyiakan energi seseorang untuk menghancurkan susunan itu, yang akan menguntungkan yang lain. Jadi pada saat ini, lebih baik bagi mereka untuk bergerak pada saat yang sama. Setelah mencapai kesepakatan, mereka bertujuh tidak menunda dan naik ke langit sebelum melayang di sekitar Pulau Batu Kuno. Ketika Mu Chen dan yang lainnya telah melihat itu, mereka semua juga mundur. Serangan yang dilancarkan oleh 7 kultivator alam berdaulat bumi pasti akan menjadi bencana besar. Jadi jika mereka ceroboh dan terpengaruh oleh gelombang kejut, maka mereka tidak akan bisa menyampaikan keluhan mereka. Seiring dengan mundurnya mereka, ketujuh penguasa bumi perlahan-lahan mengangkat tangan mereka. Pada saat itu, Mu Chen dan yang lainnya dapat merasakan energi spiritual di wilayah ini mendidih seperti pengering. Sejumlah besar energi spiritual bersiul di bagian belakang mereka bertujuh. Melihat dari jauh, itu seperti 7 matahari besar yang muncul dari belakang mereka. Itu adalah tanda dari jumlah energi spiritual yang sangat besar yang berkumpul bersama. Boom! Mereka bertujuh tidak menunda dan mengedarkan energi spiritual, lalu melemparkan telapak tangan ke bawah. Krak! Saat ketujuh energi spiritual itu menghantam, ruang angkasa telah hancur di jalur mereka dan pecahan-pecahan ruang angkasa menari-nari tanpa henti. Gemuruh. 7 kekuatan energi spiritual menembus ruang angkasa seperti naga besar. Hanya butuh sekejap sebelum mereka tiba di atas Pulau Batu dan dengan kejam menabrak penghalang yang mengkristal. Pada saat tabrakan berikutnya, seluruh wilayah terdiam sejenak, sebelum badai menyapu. Segudang kaki ombak terangkat di lautan di bawah, yang menyapu dengan gemerisik, menyebabkan ruang di jalurnya hancur. Mu Chen dan yang lainnya telah mundur jauh ke belakang. Namun, wajah mereka masih pucat karena gelombang kejut sebelum mereka melakukan berbagai cara untuk menstabilkan siluet mereka. Ketika mereka menstabilkan diri,
mereka bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Inikah kekuatan kultivator alam berdaulat bumi? Kekuatan yang bisa menyebabkan kehancuran besar. Jika mereka benar-benar bertarung secara nyata, maka ruang ini mungkin tidak akan mampu menahannya. Serangan mengerikan seperti itu seharusnya menghancurkan penghalang yang ditinggalkan oleh guru istana keempat, kan? Semua orang memiliki pikiran seperti itu melintas di benak mereka, sebelum mengarahkan pandangan mereka ke Pulau Batu. Setelah itu, mereka menyipitkan pupil mata mereka, sebelum mereka menghirup nafas dingin. Itu karena Pulau Batu itu masih melayang di langit yang jauh dengan kilauan menyilaukan yang dipancarkan dari penghalang yang mengkristal tanpa menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Penghalang yang mengkristal itu sebenarnya baik-baik saja dari serangan 7 penguasa bumi. Sekarang, tidak hanya wajah mereka berubah, bahkan ketujuh penguasa bumi menyatukan alis mereka, sedikit demi sedikit, karena mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa darinya. Sepertinya tempat ini sedikit tidak normal. Mandala berkata dengan sungguh-sungguh. Divine Pavilion Master mengerutkan alisnya, sebelum menyipitkan mata beberapa saat kemudian dan melihat ke arah penghalang yang mengkristal. Sebuah kilauan tiba-tiba muncul di atasnya dan perlahan-lahan mulai terkumpul. Mandala dan yang lainnya juga menyadarinya dan segera menengok. Sebuah cahaya dengan cepat berkumpul pada penghalang yang mengkristal dan semua orang sedikit terpana. Bahkan sebelum mereka sempat berseru, wajah Mandala dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Setelah itu, mereka mendengar seruan kaget dari Divine Pavilion Master. Jantungnya tersentak dan dia langsung merasa mati rasa. Guru Istana Keempat. N. Bab 934 Boneka Spiritual yang Kuat. Cahaya mengalir pada penghalang yang mengkristal itu. Tapi setiap tatapan di wilayah ini telah diarahkan pada siluet berjubah biru yang baru saja muncul dengan keterkejutan memenuhi mata mereka. Tak lama kemudian, wajah 7 kultivator alam berdaulat bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka secara alami bisa mengenali sosok berjubah biru itu. Sosok berjubah biru itu adalah pemilik misterius, yang juga merupakan guru istana keempat di zaman kuno. Guru istana keempat. Setiap ahli memiliki keterkejutan di mata mereka. Meskipun seseorang seperti dia sudah lama meninggal, reputasinya tersebar luas. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ketika Istana Haven kuno mendominasi benua mertua, Master Istana Keempat adalah penguasa yang bertanggung jawab atas wilayah utara. Namun wilayah utara saat ini dipenuhi dengan persaingan tanpa penguasa sejati. Jadi siapapun bisa mengatakan bahwa kekuatan dan pencapaian yang dimiliki oleh guru istana keempat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan salah satu dari 7 penguasa bumi. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut ketika melihat sosok seperti itu muncul. Sama seperti orang lain yang terkejut, 7 penguasa bumi yang berdiri di sekitar Pulau Batu kuno itu memandang siluet berjubah biru dengan alis mereka yang terajut erat, karena mereka tidak berani bergerak sembarangan. Orang yang berdiri di hadapan mereka adalah guru istana keempat. Tapi mereka tahu dengan jelas bahwa guru istana keempat telah meninggal dan orang yang berdiri di hadapan mereka ini seharusnya adalah tubuh spiritual yang tertinggal setelah menggunakan cara-cara khusus. Tapi itu adalah tubuh spiritual yang tidak berani diremehkan oleh Mandala dan yang lainnya. Di antara alam berdaulat bumi, setiap tingkatan memiliki jurang pemisah yang sangat besar. Meskipun Master Istana Keempat hanya berada di alam penguasa bumi besar, dan meskipun hanya terdengar bahwa dia berada di tingkat di atas mereka bertujuh, mereka jelas tentang betapa hebatnya tekanan dari tingkat sekecil itu. Ketujuh penguasa bumi berdiri di langit dan telah memusatkan pandangan mereka pada guru Istana Keempat dengan gelombang energi spiritual yang melonjak menakutkan di sekitar mereka. Jelas, mereka sangat takut pada yang terakhir. Di bawah penantian mereka yang hikmat, siluet berjubah biru itu akhirnya membuka matanya. Pada saat dia membuka matanya, samudera yang tak terbatas mengangkat gelombang kaki yang tak terhingga, dan bergemuruh seolah-olah menyambut kembalinya tuannya. Tekanan energi spiritual yang lebih kuat dari mereka bertujuh perlahan-lahan keluar dari sosok berjubah biru itu. Setelah merasakan tekanan energi spiritual itu, bahkan Mandala dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata mereka. Bagaimana guru istana keempat meninggalkan energi yang begitu kuat di dalam tubuh spiritualnya? Liu Tiandao dari Istana Mendalam Langit berkata dengan sungguh-sungguh. Secara umum, guru Istana Keempat adalah seorang penguasa bumi besar ketika dia masih hidup. Terlepas dari apapun, dia sudah meninggal. Bahkan tubuh spiritual yang ditinggalkan olehnya seharusnya tidak begitu kuat. Aku khawatir ini bukan tubuh spiritual biasa. Tidak ada kesadaran di matanya. Kaisar Iblis dari Gerbang Iblis berbicara dengan kilatan di matanya. Mandala menganggukkan kepalanya.
Dia telah menyadari bahwa tidak ada sehelai pun cahaya spiritual di dalam tubuh spiritual guru istana keempat. Sebaliknya, itu terlihat kosong. Secara umum, tubuh spiritual yang ditinggalkan oleh sosok seperti itu seharusnya masih memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Tetapi melihat tubuh spiritual di hadapan mereka, itu lebih terlihat seperti boneka. Guru Paviliun Ilahi menyipitkan matanya, sebelum dengan samar berkata, itu memang bukan tubuh spiritual biasa. Jika saya tidak salah menebak, maka itu seharusnya adalah boneka spiritual yang dimurnikan secara khusus. Sebelum guru istana keempat meninggal, dia telah menuangkan semua energi spiritualnya ke dalamnya sebelum menggunakan teknik khusus untuk mengawetkannya dan menggunakannya untuk menjaga. Mendengar kata-kata guru Paviliun Ilahi, Mandala dan yang lainnya sedikit terkejut. Guru istana keempat benar-benar hebat untuk dapat menciptakan boneka yang begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya boneka spiritual ini, saya tidak berpikir bahwa itu bisa berada di alam berdaulat bumi raya. Selama itu tidak berada di alam berdaulat bumi raya, aku menolak untuk percaya bahwa kita bertujuh tidak bisa menghadapinya. Kepala istana-istana dunia bawah mendengus dingin. Semuanya, mari kita bergerak bersama. Mendengar teriakan istana-istana dunia bawah, Mandala dan yang lainnya menganggukkan kepala. Jika mereka ingin memasuki Pulau Batu, maka mereka harus mengalahkan boneka spiritual yang ditinggalkan oleh guru istana keempat. Dan jika mereka ingin mengalahkannya, maka mereka harus bergabung bersama. Boom! Segudang arus energi spiritual menyembur keluar di sekitar mereka bertujuh. Energi spiritual yang sangat besar itu adalah kristal-kristal energi spiritual yang tak terhitung banyaknya. Saat mereka mengalir, bahkan ruang angkasa pun tidak dapat menahan tekanan itu, yang terdistorsi dan hancur. Ayo pergi. Mereka bertujuh telah bergerak lagi saat aliran kristal-kristal energi spiritual menembus cakrawala. Mereka seperti naga-naga besar yang mengacungkan cakar mereka, yang bersiul ke arah siluet berjubah biru. Ketika ketujuh penguasa bumi telah bergerak, Master Istana keempat telah berdiri dari penghalang kristal dan dengan acuh tak acuh melihat serangan yang masuk sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya. Boom! Pada saat itu ketika kedua tangannya menyatu, samudera besar di bawah bergetar dan gelombang kaki yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit. Lautan itu tidak terbuat dari air asin biasa, tetapi energi spiritual yang sangat halus. Lautan energi spiritual menyapu, yang dengan cepat berubah menjadi pusaran laut di sekitar guru istana keempat. Saat pusaran itu berputar, sebuah retakan dengan panjang segudang kaki muncul di angkasa dan fragmen-fragmen spasial terseret ke dalam pusaran, yang menunjukkan kemampuan destruktif yang menakutkan dari pusaran tersebut. Boom! Boom! 7 sungai energi spiritual yang mengkristal menerkam, yang menghantam pusaran besar itu, yang seketika menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar. Setiap sungai energi spiritual sebenarnya telah menyebabkan kecepatan putaran pusaran energi spiritual melambat. Namun, mereka tidak berhasil menghancurkannya. Banyak sungai energi spiritual yang terus-menerus menghantam. Ketika sungai terakhir yang mengkristal meledak, barulah ia berhasil menghentikan pusaran energi spiritual yang sangat besar, menyebabkannya hancur dan berubah menjadi hujan energi spiritual yang menghujani. Master Istana keempat ini benar-benar tangguh. Ketika Mu Chen dan yang lainnya di kejauhan melihat konfrontasi yang mengejutkan ini, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Meskipun Master Istana keempat telah meninggal, ia masih bisa menghadapi 7 penguasa bumi, yang benar-benar menantang surga. Berdiri di hadapan mereka, bahkan Kaisar Tidur, Kaisar Burung Bangkai Langit, dan Kaisar Murid Spiritual telah mengenakan ekspresi serius. Persepsi mereka sangat tajam sehingga mereka secara alami dapat merasakan betapa menakutkannya guru Istana keempat. Tapi yang membuat mereka merasa tidak percaya adalah kenyataan bahwa meskipun sudah mati, guru Istana keempat masih begitu menakutkan. Gemuruh. Saat keterkejutan memenuhi wajah mereka, pertempuran di kejauhan sudah mulai mencapai klimaks. Setelah merasakan kekuatan dahsyat dari boneka spiritual guru istana keempat, Mandala dan yang lainnya tidak berani menahan diri. Ketujuh penguasa bumi telah mendorong kekuatan mereka hingga ke batasnya dan energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi sebuah alam di bagian belakang mereka. Energi spiritual yang menyilaukan terus-menerus mengkristal dan melesat ke arah guru istana keempat dari segala arah. Di bawah serangan yang merajalela, beberapa meter di sekitar Pulau Batu itu runtuh dengan retakan di lautan di bawahnya, yang membutuhkan waktu lama sebelum bisa pulih. Menghadapi serangan ganas dari 7 penguasa bumi, Master Istana keempat masih berhasil mengamankan Pulau Batu dengan kuat. Ia tidak menggunakan cara menyerang dan murni bertahan dengan pertahanan yang menakutkan yang tidak memungkinkan satupun dari 7 penguasa bumi untuk melangkah ke Pulau Batu. Boom! Tangan mungil Mandala, yang terbentuk dari kristal energi spiritual,
melesat keluar, menembus cakrawala dan menyelimuti guru istana keempat dengan mata emasnya yang berkedip-kedip. Bertarung sampai sekarang, dia bisa mengatakan bahwa boneka spiritual guru istana keempat tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi memfokuskan semua kekuatannya untuk bertahan. Meskipun mereka bertujuh telah bergabung bersama, Mandala tahu bahwa mereka semua telah menahan diri dan tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Itu karena tidak ada yang ingin menghabiskan energi mereka dengan sia-sia. Lagi pula, cairan ilahi spiritual belum muncul. Jika ini terus berlanjut, maka mereka tidak akan bisa memasuki Pulau Batu, yang juga berarti mereka tidak akan bisa mendapatkan cairan ilahi spiritual. Haruskah mereka memainkan permainan kelelahan energi spiritual dengan boneka spiritual dari guru istana keempat? Itu sedikit terlalu bodoh. Mata Mandala dengan cepat berkedip-kedip saat dia tiba-tiba menyapu pandangan ke penghalang mengkristal di sekitar Pulau Batu itu tiba-tiba sambil sedikit menyipitkan matanya. Berapa lama pertempuran ini akan berlangsung? Dari kejauhan, Kaisar tidur melihat pertempuran yang menakjubkan ini sambil menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa ketujuh penguasa bumi tidak berniat untuk bergabung. Mu Chen dan yang lainnya mengangkat bahu. Mereka tidak terlalu terkejut dengan masalah ini, karena berbagai kekuatan puncak semuanya menyimpan ide mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa bersatu dan bekerja sebagai satu kesatuan. Semua orang dari domain Great Havenlaw, perhatikan perintahku. Aku akan mencari kesempatan untuk memecahkan celah pada penghalang yang mengkristal. Kalian akan mengambil kesempatan dan masuk untuk mencari cairan ilahi spiritual. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya merasa tidak berdaya, suara berat Mandala tiba-tiba bergema di telinga mereka. Mendengar suaranya, mata ketiga kaisar itu sedikit menyipit. Tak lama kemudian, mereka bertukar pandang dan dengan lembut, tanpa terasa menganggukkan kepala. Sepertinya ketujuh penguasa bumi telah mengikat tangan mereka, jadi mereka harus bergantung pada mereka untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Gemuruh. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan terus-menerus mendatangkan malapetaka di sekitar Pulau Batu. Menghadapi serangan tujuh penguasa bumi, boneka spiritual dari guru istana keempat masih bisa tetap dalam keadaan tenang. Namun seiring berjalannya waktu, masih ada beberapa gelombang kejut energi spiritual yang tersisa yang membuat retakan pada penghalang yang mengkristal. Meskipun boneka spiritual telah mewarisi kekuatan guru istana keempat, ia tidak memiliki kesadaran, yang merupakan kesempatan mereka. Boom! Konfrontasi sengit lainnya terjadi. Tapi kali ini, Mandala dan yang lainnya telah meningkatkan kekuatan mereka dan berhasil memaksa boneka spiritual guru istana keempat untuk mundur beberapa langkah. Kesempatan. Ketika guru istana keempat mundur, tatapan Mandala berkedip-kedip dan dia menjentikkan jarinya. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat keluar dari jarinya dan berhasil menembus pertahanan boneka spiritual dengan kecepatan yang tak terlukiskan sebelum menghantam tepi penghalang. Osh! Osh! Sinar cahaya itu sangat tajam sampai-sampai sebuah retakan muncul pada penghalang yang sangat kokoh. Sekarang, Mandala berteriak dengan lembut di dalam hatinya saat perahu energi spiritual melesat keluar, menyerbu ke penghalang tepat saat penghalang itu akan menutup. Tentu saja, 3 kaisar dan 10 raja berada di dalam perahu energi spiritual. Mereka sudah masuk. Saat melihat ini, Mandala merasa hatinya menjadi tenang. Tapi sebelum dia bisa mengendur, dia melihat 6 penguasa bumi lainnya telah menemukan kesempatan untuk mengedarkan energi yang kuat dan merobek celah di penghalang. Ketika retakan muncul, garis-garis cahaya meledak dan memasuki Pulau Batu. Rubah-rubah licik itu telah memikirkan metode yang sama juga. Mereka juga telah mengirim bawahan mereka ke Pulau Batu, ingin membiarkan mereka mencari cairan ilahi spiritual. Mandala mengangkat kepalanya, bertukar pandang dengan 6 penguasa bumi yang tersisa dan pipinya bergetar. Bab 935 Pertempuran yang Kacau. Rubah-rubah tua itu. Di luar Pulau Batu, Mandala melihat para penguasa lain yang mengirim bawahan mereka ke Pulau Batu sambil menarik sudut bibirnya. Haha. Tidak heran kita adalah teman lama, sepertinya kita saling mengenal satu sama lain dengan baik. Divine Pavilion Master samar-samar tersenyum sebelum melirik ke arah 6 penguasa bumi yang tersisa. Ketika 6 penguasa bumi lainnya mendengar kata-katanya, mereka semua menarik pipi mereka. Oke, karena kita semua adalah orang yang licik, mari kita tidak bersandiwara lagi. Saat ini, kita hanya bisa menahan boneka spiritual dari guru istana keempat. Sedangkan untuk cairan ilahi spiritual, kita hanya bisa bergantung pada bawahan kita untuk mencarinya. Mandala dengan dingin mendengus. 6 penguasa yang tersisa menganggukkan kepala mereka, karena mereka juga memiliki ide yang sama. Terlepas dari apapun, mereka harus melihat cairan ilahi spiritual terlebih dahulu.
Masih terlalu dini bagi mereka untuk bertarung. Karena mereka telah mencapai kesepakatan, mereka bertujuh tidak lagi ragu-ragu dan telah bergerak. Serangan menakutkan turun ke istana keempat guru, yang menahannya, tidak memungkinkannya untuk mengusir mereka yang telah memasuki Pulau Batu. Sementara mereka bertujuh menahan guru istana keempat, aura kuno menyebar di Pulau Batu. Di antara pecahan-pecahan batu, cahaya spiritual berkedip-kedip dan banyak siluet muncul. Kelompok ini secara alami adalah para ahli dari domain Great Havenlaw. Ketika mereka muncul, mereka segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menjaga tubuh mereka sebelum melihat sekeliling dengan hati-hati, takut akan ada keberadaan yang menakutkan di Pulau Batu ini. Tapi penjagaan mereka tidak perlu. Pulau Batu ini sunyi tanpa ada kejadian yang diharapkan terjadi. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia dengan lembut merasa lega di dalam hatinya. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, ketiga kaisar tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Apa yang terjadi? Mu Chen terkejut. Ada yang tidak beres. Kaisar tidur dengan sungguh-sungguh berkata saat cahaya spiritual melintas di matanya, yang biasanya mengantuk. Penindasan yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan alisnya berkerut. Energi spiritual saya sangat tertekan. Beberapa saat yang lalu, ketika dia mengedarkan energi spiritualnya, dia dapat merasakan penekanan yang kuat pada energi spiritualnya. Sirkulasi energi spiritualnya, yang awalnya kuat, menjadi sangat lambat. Sepertinya ada energi aneh yang menyegel laut berdaulat di tubuhnya, sehingga menyebabkan sirkulasi energi spiritualnya melemah. Energi spiritualku juga dibatasi. Kaisar burung bangkai langit dan kaisar murid spiritual keduanya berbicara dengan sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Ketika para raja mendengar kata-kata mereka, mereka segera mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka. Setelah itu, wajah mereka berubah menjadi sedikit jelek, karena mereka jelas-jelas mengalami situasi yang sama. Mu Chen juga mengerutkan alisnya ketika dia merasakan energi spiritual di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, energi spiritual di tubuhnya telah melemah. Tapi efek pelemahannya sepertinya tidak terlalu kuat, karena masih dalam kisaran yang bisa dia terima. 70% kekuatanku telah ditekan. Kaisar tidur memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Jika itu adalah segel 70%, maka kekuatannya hanya akan berada di level penguasa kelas 7. Kami sekitar 60%. Dua kaisar yang tersisa berbicara. Milik kami hampir 50%, raja-raja yang telah melangkah ke penguasa kelas 6 telah berbicara. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata mereka, dia tertegun sejenak, sebelum berkata, saya juga menderita penindasan. Tapi itu sangat kecil dan saya harus dilemahkan sebesar 20%. Saat mereka berbicara, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka yang lebih kuat akan lebih tertekan dalam energi spiritual mereka. Pulau Batu ini benar-benar tidak sederhana. Kaisar tidur mengerutkan kening. Dengan cara ini, kekuatan bertarung kelompok mereka akan sangat berkurang. Pasukan lain seharusnya mengalami situasi yang sama juga. Kaisar burung bangkai langit berbicara, karena mereka pasti bukan satu-satunya yang menderita penindasan ini. Mari kita bergerak bersama, kita akan berbicara setelah kita menemukan cairan ilahi spiritual. Kaisar tidur mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman Pulau Batu dan dengan sungguh-sungguh berkata. Raja Asura dan yang lainnya menganggukkan kepala. Karena kekuatan mereka sangat ditekan dan kemampuan bertarung mereka melemah, mereka harus bergabung bersama untuk menghadapi kejadian mendadak. Setelah mencapai kesepakatan, mereka tidak lagi ragu-ragu. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan berjalan menuju pusat Pulau Batu. Karena berhati-hati, mereka tidak terbang pada ketinggian yang tinggi dan menempel di dekat tanah dengan jarak beberapa puluh kaki di antaranya. Saat mereka terbang, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan betapa luasnya Pulau Batu itu. Tidak hanya ada pegunungan dan petak-petak hutan yang luas, ada juga daerah gurun. Aura sunyi terpancar dari daerah itu, yang membuat mereka kagum. Namun, yang membuat mereka tak menyangka adalah mereka tidak mengalami halangan berupa serangan mendadak. Kelancaran perjalanan membuat mereka merasa sedikit tidak percaya. Namun, terlepas dari apapun, mereka akhirnya mulai melambat setelah beberapa puluh menit perjalanan dan mendekati pusat Pulau Batu. Siluet mereka telah muncul di atas gunung dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke depan, hanya untuk melihat sebuah danau yang kira-kira hanya beberapa meter saja. Danau itu berwarna hijau zamrud, seperti cairan giok. Dengan aroma wangi yang memancar darinya, bersama dengan kabut spiritual tipis yang melayang-layang di atas permukaan danau, yang membuat seluruh danau tampak seperti ilusi. Ini harusnya adalah pusat dari Pulau Batu, yang juga merupakan wilayah dengan energi spiritual terpadat. Cairan ilahi spiritual pasti ada di sini.
Kaisar yang tertidur melihat ke arah danau sambil berbicara. Kaisar murid spiritual menyapu pandangannya dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip di matanya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, ada seseorang di sini. Mendengar kata-katanya, Mu Chen dan yang lainnya bisa mendengar hembusan angin yang mendesak datang. Setelah itu, mereka melihat beberapa garis cahaya mendarat di puncak-puncak di sekitar danau. Orang-orang itu adalah kekuatan puncak lainnya yang jelas-jelas telah dikirim ke Pulau Batu melalui celah yang dibuka oleh kekuatan puncak lainnya. Orang-orang itu tidak akan tersesat begitu saja. Raja Pembelah Gunung tidak bisa menahan umpatan. Dengan partisipasi dari orang-orang itu, tidak akan mudah bagi mereka untuk merebut cairan ilahi spiritual. Mu Chen dan 9 neter bertukar pandang dan tersenyum tanpa daya. Para penguasa kekuatan lain memang bukan sosok yang mudah. Seiring dengan berkumpulnya berbagai ahli, suasananya sedikit tegang. Mereka semua saling menjaga satu sama lain, tapi perkelahian tidak terjadi. Gemerisik, gemerisik. Ketika pasukan lain sedang berjaga-jaga, percikan air tiba-tiba bergema dari danau. Ketika suara gemercik yang jernih terdengar, itu membuat orang lain merasa tenang ketika mendengarnya. Ketika Kaisar tidur dan yang lainnya mendengar percikan itu, mereka menyipitkan mata dan melihat ke arah danau. Karena kabut spiritual, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas ke dalamnya. Kaisar tidur melambaikan tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyapu angin kencang, yang secara langsung menghilangkan kabut spiritual. Dengan segera, danau raksasa itu menjadi jernih. Bersamaan dengan danau yang menjadi jernih, Mu Chen dan yang lainnya menyadari bahwa ada pusaran besar di tengah danau. Cahaya melonjak dari pusaran tersebut dengan gumpalan cahaya yang memancar darinya. Semua orang menatap gumpalan cahaya yang tiba-tiba dimuntahkan dan melihat cahaya spiritual setinggi kaki meledak, yang menyilaukan seperti matahari yang terik. Setiap gumpalan cahaya memiliki fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan yang memancar keluar. Itu adalah. Mu Chen melihat gumpalan cahaya dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena dia melihat benda-benda di dalam cahaya menyilaukan yang tampak seperti gulungan, kuali, dan benda-benda lainnya. Meskipun mereka tidak dapat dengan jelas mengatakan apa yang ada di dalam gumpalan cahaya itu, menilai dari getaran energi spiritual, mereka tahu bahwa itu bukan benda biasa. Itu pasti harta karun dari perbendaharaan alam berdaulat bumi ini. Kaisar yang tertidur memiliki cahaya yang berkedip-kedip di matanya saat dia melihat gumpalan cahaya yang terus-menerus berkeliaran. Cairan ilahi spiritual seharusnya ada di antara mereka juga. Mendengar kata-katanya, hati Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya tersentak saat nafas mereka menjadi berat tanpa sadar. Hati Mu Chen bergetar pada saat yang sama juga, sebelum melirik para ahli dari kekuatan puncak lainnya. Dia menyadari bahwa mata orang-orang itu berangsur-angsur memerah. Meskipun banyak orang yang matanya berangsur-angsur memerah, seluruh situasi menjadi sangat sunyi, sebaliknya. Mu Chen menyipitkan matanya, karena dia tahu bahwa keheningan ini hanyalah keheningan sebelum badai. Harta karun sudah muncul, jadi pertempuran dahsyat pasti akan pecah untuk memperebutkan harta karun itu. Seperti yang diperkirakan Mu Chen, keheningan yang rapuh hanya berlangsung tidak lebih dari 10 tarikan napas sebelum ahli terkuat di bawah setiap kekuatan puncak mengeluarkan raungan pada saat yang bersamaan. Keluar, kita harus mendapatkan cairan ilahi spiritual. Ketika suara-suara itu bergema, 3 kaisar telah meledak pada saat yang sama, menargetkan gumpalan cahaya yang menyilaukan di danau. Di saat yang sama, para ahli terkuat dari kekuatan puncak lainnya telah menerkam juga. Energi spiritual yang dahsyat secara praktis meledak di danau dalam sekejap. Pertempuran kacau yang melibatkan 7 kekuatan puncak telah benar-benar terjadi pada saat ini.